Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal, sampai hari ini PDIP apakah sudah mulai menunjukkan keseriusannya untuk menggalang hak angket ini? Ya, saya kira ini adalah sebuah hak ya dari parlemen, dari anggota DPR, dari fraksi untuk melakukan investigasi, mencari kebenaran terkait pemilu. Pertanyaannya kenapa? Karena saat ini pemilu kita sungguh luar biasa carut-marut, politik uang di mana-mana. Kemudian juga penggunaan sirekap yang membuat kegaduhan calon tertentu. Jadi laporan sudah banyak, tapi tidak diproses. Lalu kemana lagi kita akan meminta keadilan? Itu hak angket adalah salah satu jalan yang bisa mencari keadilan bagi masyarakat. 3 sekjen Koalisi Perubahan sudah bertemu kemarin dan mereka sepakat untuk mendukung hak angket ini, tapi kami masih menunggu masa reses dan menunggu juga teman-teman dari PDIP, demokrasi, cara demokrasi yang sesuai konstitusi, dan tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau tidak ada sesuatu yang salah. Dari pihak PDIP sendiri sudah banyak berkomunikasikah dengan 3 partai pendukung Timnas Amin ini, Bang Iqbal? Ya, saya kira saya tidak tahu secara formal, tetapi mungkin informal mungkin ada, tetapi saat ini kita sedang berkomunikasi berbagai pihak ya, menyiapkan bukti-bukti, menyiapkan bahan baku. Tim hukum juga bekerja sebagaimana mestinya, tapi semua mekanisme kita coba. Bayangkan sekarang ya, kita melihat bahwa sungguh tidak ada ketidakpastian, terjadi pergeseran suara di mana-mana, bahkan sudah mulai menggunakan kekerasan. Beberapa saksi PKS ada yang ditusuk, dipukul gitu ya, bahkan juga banyak juga saksi-saksi yang sudah ataupun petugas yang sudah bergelimpangan karena kelelahan, dan ini tentu saja menjadi citra buruk bagi demokrasi kita. Kami melihat komunikasi sedang berjalan, tunggu saja, tetapi kita lihat bahwa ini adalah proses yang normal bisa berjalan. Oke, ada garansikah dari Nasdem maupun PKS ataupun juga dari PKB untuk mengkonsolidasikan semua anggota legislatif sekarang untuk ya, saya kira tidak ada, dalam politik tidak ada sebuah garansi, karena setiap partai politik memiliki hak prerogatif untuk menentukan jalannya. Tetapi setakat ini kami tidak menjalin komunikasi dan memang kami menunggu arahan selanjutnya, khususnya pada pimpinan partai-partai yang berada di pimpinan DPR, ya, khususnya PDIP yang tentu saja menjadi leadingnya. Kami menunggu untuk bagaimana langkah-langkahnya. Nah, Bang Iqbal, ini satu lagi, jika misalnya PDIP belum juga menggulirkan hak angket, itu apa yang akan dilakukan oleh... Ya, saya kira nanti kita akan berhitung dulu bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Yang jelas memang ini adalah sebuah mekanisme politik yang tidak bisa dihitung dengan ilmu pasti ya. Karena kita lihat sekarang partai yang sudah lama beroposisi bersama kami di tengah jalan tinggal 6 bulan lagi bisa berpindah. Ya, itu kan ilmu yang tidak bisa pasti kita lihat. Jadi semuanya adalah sesuai, manusia boleh berencana, tetapi juga manusia boleh berubah di tengah jalan. Bang Iqbal, bagaimana menjawab pertanyaan atau mungkin juga penegasan dari Bang Faisal ini? Ini kan seperti ada kesenjangan komunikasi, di fraksi juga belum terlihat ada obrolan yang intim mengenai hak angket ini. Nah, PKS ini punya peluang begitu untuk masuk di situ, untuk leading di situ. Bagaimana menjawabnya, Bang? Ya, 3 sekjen Partai Koalisi Perubahan sudah bertemu. Saya kira itu hal yang serius, bahwa ini menunjukkan bahwa kami juga tidak hanya sekedar ikut-ikutan, dan kami juga sudah, capres kami juga sudah menegaskan ada Caimin di sana, PKB ya. Tinggal nanti bagaimana teknis, karena ini kan reses masa sidang akan mulai 1 Maret. Jadi saya kira semuanya tinggal menunggu. Ya, tadi Bang Faisal sudah menjelaskan bahwa DNA PKS inilah DNA petarung ya. DNA yang tidak mudah untuk bisa ditarik ke sana kemari. Kami punya independensi yang sangat tinggi. Jadi kami mohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia ya, mohon dukungan agar proses politik ini berjalan lancar. Kita tidak ada hubungan menang kalah. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mencari keadilan. Anggaran yang begitu besar ya, tentu saja harus bisa dipertanggungjawabkan. Kualitas demokrasi kita sangat ditunggu baik dari mata internasional baik oleh masyarakat. Saat ini kita semua tidak ada kepastian, bayangkan ya. Jadi kita tunggu saja hasil yang terbaik dan mohon doa semuanya agar PKS tetap istiqomah. Pertemuan sekjen kemarin itu membicarakan soal apa dulu? Mungkin persiapan ke sana atau bagaimana? Iya, persiapan tentang hak angket ya, konsolidasi partai-partai pengusung perubahan, dan tentu saja kami akan ikut untuk hak angket ini. Itu memastikan itu. Demikian. Dan semua legislator di PKS, PKB maupun Nasdem siap ya, ketika sudah digerakkan oleh PDIP.
Nah, Bang Faisal merujuk ke hak angket Senturi. Nah, semangat itu apakah terlihat di hak angket yang mungkin juga akan digagas oleh PDIP ini? Semangat untuk maju, dan di sana kan juga antar dinamikanya sangat kental begitu. Ini terlihat nggak sekarang? Ya, kalau membaca dari suasana kebatinan orang-orang di lingkaran Ibu Megawati, Yosona Loale, kemudian Adian Apitupulu, kemudian ada juga Hasanuddin, kan kita bicara PDIP dulu, itu memberi pesan kuat bahwa partai ini sudah direstui oleh Ibu Megawati, PDIP, untuk maju mengusung hak angket. Kemudian kan tidak mungkin juga Ganjar berbicara tanpa berkoordinasi dengan Ketua Umum atau otoritas yang paling dominan di dalam PDIP, yaitu Ibu Megawati. Hal itu memberi gambaran bahwa PDIP tampaknya serius. Begitu juga PKS. Sekjennya itu kan punya pernyataannya keras sekali. Buat apa kalau ke MK kalau ada Paman? Kemudian Nasdem juga kan memfasilitasi di kantor partainya, mengumpul dua sekjen plus Nasdem. Gambaran-gambaran itu serius. Hanya saja kebiasaan umum, pengorganisasian perbedaan partai politik biasanya itu para ketua umum partai kan muncul di ruang publik. Nah, itu yang kita tunggu. Kalau 5 atau 4 ketua umum partai itu ada dalam satu forum menyampaikan satu pikiran yang konstruktif dan arahnya adalah sungguh-sungguh untuk melaksanakan hak angket, wah itu serius. Itu akan memantik para sivitas akademis, civil society, seluruh elemen bangsa. Jadi di sisi lain partai ditanya apakah serius, mereka harus melewati langkah-langkah konsolidasi yang terukur seperti tadi itu. Tetapi saya menemukan juga banyak pendapat, informasi di lingkaran para ketua umum partai di kubu oposisi 1 maupun 3 ini. Mereka juga ingin menunggu reaksi dan dukungan dari civil society. Nah, kita berharap para guru-guru besar, mahasiswa, elemen buruh, seluruh elemen yang selama ini bersikap kritis, berikhtiar, bahkan mengecam terhadap proses pemilu yang dianggap diintervensi oleh kekuasaan, juga harus keluar, mengkonsolidasikan diri untuk meyakinkan partai bahwa partai tidak berjalan sendiri, tapi partai didukung oleh seluruh elemen bangsa. Apa yang membuat elemen rakyat? Elemen masyarakat ini masih diam sekarang nih, Bang Faisal? Ini kan udah mungkin karena dinamika, puncak dinamika itu kan pencoblosan. Orang gelombang resonansi yang membuat satu situasi semua wait and see posisi ini. Tapi kan pelan-pelan mulai muncul ini kan guru-guru besar di Makassar, di Bandung juga sudah keluar, di UGM juga sudah membentuk forum-forum konsolidasi. Bahkan kemarin malam itu di Universitas Indonesia kan para iluni UI sudah melakukan konsolidasi. Nah, kelompok-kelompok dari kelompok pakar hukum itu juga terus melakukan konsolidasi. Nah, kita tunggu ini. Tapi saya berharap, bahkan publik berharap, kekuatan kampus, kekuatan civil society dan jaringan-jaringan elemen bangsa ini, semoga mereka keluar untuk mengirim pesan yang kuat kepada kelima partai yang akan menggagas hak angket, bahwa partai ini tidak sendiri, tetapi dibutuhkan sebagai relasi yang kuat untuk membuka gedung DPR, untuk mengakses kepentingan rakyat, melakukan penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan kekuasaan di dalam intervensi pemilu. Nah, saya berharap minggu depan itu, mungkin prediksi saya, kalau saya dapat info kan, beberapa guru besar akan menggelar forum untuk mendukung partai-partai yang menggagas hak angket. Itu kita tunggu. Karena pesan itu dibutuhkan oleh partai politik. Partai politik tidak bisa berdiri sendiri. Nah, Bang Faisal, ketika pansus angket ini sudah terbentuk, nah kira-kira dinamikanya akan seperti apa sih? Apa saja sih yang akan dipanggil untuk artinya mengerucut ke apakah itu nanti pemakzulan atau mungkin juga kualifikasi salah satu calon nih, Bang Faisal? Siapa yang nanti akan? Sudah pasti dipanggil itu KPU. Karena dia pelaksana undang-undang. Diberikan anggaran yang begitu besar, hampir 100 triliun. Kemudian dalam proses penyajian pelaksanaan pemilu ini kan amburadul. Terjadi masalah pada IT yang juga berdampak sangat masif dan serius. Terlebih IT yang belakangan diperdebatkan itu kan ada intervensi dari kepentingan servernya di luar negeri yang hangat diperbicarakan. Kemudian juga Bawaslu, laporan-laporan dari para peserta pemilu itu hampir nyaris tidak direspon secara serius. Kedua, kalau bicara intervensi kekuasaan di dalam pemilu, maka kemungkinan besar MK juga akan dipanggil. Bagaimana ada praktik nepotisme di sana dibiarkan terjadi antara presiden dan adik ipar presiden Anwar Usman untuk meloloskan ponakan yang disebut Gibran dalam perkara 90. Kemudian juga sudah pasti Menteri Keuangan, otoritas Kementerian Sosial, bahkan mungkin Presiden, bagaimana bisa pada waktu yang didesain sedemikian mungkin untuk mengarahkan uang rakyat di dalam kebijakan bantuan sosial yang hampir 500 triliun, yang ujungnya ditemukan
untuk dalam rangka kepentingan instrumen politik yang mempengaruhi dan mengintervensi pemilu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Ketika pansus sudah menyimpulkan dan nah ini kan akan dibawa ke paripurna kembali dan itu akan ke MPR tepatnya, nah seperti itu. Nah nanti seperti apa? Kira-kira apakah ini jadi akhirnya akan ada semacam tekelan kembali atau akan berlangsung mulus? Ya, publik berharap partai yang menggulir hak angket ini segera menunjukkan soliditas dan langkah-langkah konkret untuk masuk ke dalam prosedur konstitusi. Yang tadi digambarkan, kalau 50+1 paripurna menyetujui hak angket, maka tentu dengan waktu cepat kan diagendakan untuk melakukan proses penyelidikan, proses tanya jawab, dan sesuai dinamika yang berkembang di sana. Jadi cepat atau lambat dan arahnya menyentuh pada wilayah substansi kekuasaan, itu tergantung konsensus partai politik. Dan juga tergantung tekanan moral publik. Jadi kalau partai membuka ini, kemudian legal hak angket, maka partisipasi publik akan muncul. Guru-guru besar, mahasiswa, pakar hukum yang berpihak kepada rakyat. Ini akan terjadi konsolidasi opini dengan menyajikan fakta-fakta yang ada di ruang publik. Misal, keterlibatan yang tidak bisa dihindari adalah parade kebijakan bantuan sosial yang dilakukan oleh Jokowi yang berakibat menguntungkan salah satu pasangan calon dan membuat kerusakan di dalam peta demokrasi ini kan. Kemudian masalah di MK, intervensi yang berbau nepotisme antara Jokowi dan adik iparnya, dan kemudian intimidasi dari oknum-oknum aparat dan berbagai kerusakan sistem dalam demokrasi yang tidak menimbulkan sistem pendekatan pengawasan dari Bawaslu secara tegas. Semuanya akan mengerucut, akan sulit dihindari untuk menyembunyikan Jokowi sebagai aktor utama perusak demokrasi. Akan mengerucut kepada Jokowi sebagai aktor utama dari praktek politik cawe-cawe yang sudah hari ini menimbulkan keresahan oleh jutaan orang. Maka pansus itu bisa mengarah kepada proses yang lebih tinggi lagi, direkomendasi ke dalam hak pendapat dari partai, kemudian berakumulasi menjadi sidang istimewa, sidang di MPR untuk memakzulkan Jokowi. Nah, pandangan dari konstruksi ini sudah semakin terlihat utuh di ruang publik. Jadi misal tekanan itu dilakukan kepada Ibu Mega, kepada Surya Paloh, tapi kan Jokowi tidak bisa menekan individu-individu yang merdeka dari semua lintas partai politik. Dan kalau Jokowi melakukan tekanan, intimidasi atas nama hukum untuk mencegah pansus hak angket ini, saya kira individu-individu di dalam partai politik ini juga akan berontak karena sudah keterlaluan. Jadi penggunaan terminologi hak angket saja itu sudah membuat Jokowi itu harus mengkonsumsi setiap hari obat tenang agar wajahnya tetap kelihatan tenang, tetapi gambaran sisi dalam yang paling bergejolak bisa terbaca pada pikiran Erlangga, pikiran Yusril, pikiran Jimli, dan pikiran ketua-ketua umum partai yang memang dipajang atau disandar di depan istana yang tugasnya jadi bumper kepentingan kekuasaan yang bermasalah. Jadi maju terus, kita berdoa supaya ini tidak boleh wacana. Kalau hak angket ini kemudian hanya sebuah retorika, semacam harapan palsu, bahaya, menimbulkan satu apatisme yang masif, maka rakyat makin tidak percaya dengan partai politik, karena rakyat akan berkesimpulan, ini sandiwara saja, ketiga tulang dilemparkan maka semua berebut, dan pada akhirnya apa yang membedakan manusia dan anjing itu semakin sulit di dalam ruang demokrasi. Dan kita berharap 5 partai, lebih khusus 4 partai yang ada di barisan oposisi, saatnya menunjukkan harga diri, marwah, martabat, punya persenyawan yang kuat dengan keinginan rakyat, ada dalam denyut nafas keinginan rasa adil keadilan rakyat untuk tampil menggunakan semua ruang yang tersedia, potensi dan jaringan yang tersedia lewat jalur konstitusi untuk memenangkan tujuan negara dan rakyat. Tidak boleh kalah oleh dinasti politik, harus maju, dan saya pribadi mendukung. Oke, Bang Faisal, Pak Surya dan Pak Anies bertemu dan berkomitmen untuk maju di hak angket. Pendapat Bang Faisal seperti apa? Iya, kalau Bang Surya dan Pak Anies ini kan dari 1 tahun lalu kan sudah mengirim pesan yang sangat kuat bahwa mereka akan berjuang dengan menghadapi seluruh risiko. Bahkan Bang Surya Paloh mengatakan terbuka dibaca oleh sejutaan rakyat. Sekalipun saya dipenjarakan, saya tidak akan mundur. Jadi ada kesungguhan yang muncul dari Bang Surya Paloh, dari Anies Baswedan, dari Caimin, dari Ibu Megawati, dari kawan-kawan di PKS. Ini satu modal moral yang meyakinkan kita hari ini, kalau ada pertemuan konsolidasi Pak Anies dengan SP hari ini, menegaskan saja bahwa mereka
istiqomah. Jadi pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Anies, kemudian saya memperkirakan juga kan akan ada pertemuan antara Anies dengan SP dan pesannya kuat akan maju terus hak angket. Ini akan menyegarkan publik, akan makin menegaskan kepada PDIP dan P3 sebagai relasi yang kuat di kubu 03 untuk segera mengambil inisiatif. Jangan ragu-ragu. Supaya tanggal 5 itu adalah deklarasi yang betul-betul dapat dilihat oleh rakyat. Satu deklarasi perlawanan rakyat melalui jalur konstitusi untuk melawan dinasti politik Jokowi. Rakyat dan seluruh jutaan rakyat menunggu momentum paling bersejarah, paling fenomenal tersebut. Karena semua lembaga hukum sudah hancur, lembaga pengawasan publik hancur. Yang tersisa dari modal konstitusi adalah penggunaan hak angket di DPR sebagai cara yang efektif dalam rangka konsolidasi tujuan bernegara dalam prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Kita bermohon semoga terus semakin terang nurani mereka, para elit-elit partai ini, bukan hanya dari kubu 1 maupun 3, tapi juga gerakan hak angket ini juga menggugah perasaan dari mayoritas anggota DPR di kubu Golkar untuk melawan dinasti politik Jokowi. Rakyat dan seluruh jutaan rakyat menunggu momentum paling bersejarah, paling fenomenal tersebut. Karena semua lembaga hukum sudah hancur, lembaga pengawasan publik hancur. Yang tersisa dari modal konstitusi adalah penggunaan hak angket di DPR sebagai cara yang efektif dalam rangka konsolidasi tujuan bernegara dalam prinsip-prinsip keadilan dan para elit-elit partai ini, bukan hanya dari kubu 1 maupun 3, tapi juga gerakan hak angket ini juga menggugah perasaan dari mayoritas anggota DPR di kubu Golkar, PAN, Demokrat, Gerindra, dan lain-lain. Karena ini nawaitunya sangat bagus. Oke, terima kasih Bang Faisal. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.